Kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah kini membuat sang supir yang bernama Tubagus Jody kian menjadi sorotan. Masih menjadi tanda tanya terkait sosok Tubagus Jody. Terkait namanya saat ini kian ramai diperbincangkan, Ketua RT kediaman Tubagus Jody pun turut ungkapkan sosok supir dari almarhumah Vanessa Angel itu. Tubagus Jody adalah warga kami, warga Perumahan Gria Melati, RT 2, RW 13, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Beliau tinggal di sini lebih dari 10 tahun. Dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan ada adiknya. Jadi dia dua bersaudara. Baik, Jody itu anaknya sangat baik ya, aktif, terus walaupun 2 atau 3 tahun kebelakang ini dia sibuk lah ya, mungkin sibuk karena pekerjaan dia, tapi sebelumnya dia anak yang baik dan layaknya anak-anak muda lah ya, setahu saya seperti itu. Oh ya, setahu saya Jody itu bukan supir ya, Jody itu ada profesinya, setahu saya dia adalah content creator sama fotografer ya, setahu saya. Terus kaitannya dengan Bibi almarhum dengan Vanessa Angel almarhum, saya kurang tahu betul. Oh, pertanyaan itu bagus. Jody itu sebetulnya saya juga jarang lihat juga. Sepertinya dia tidak setiap hari pulang. Jadi ada seminggu, ada sebulan mungkin karena kesibukan pekerjaan dia seperti itu. Jadi bisa dipastikan dia tidak pulang setiap hari. Informasi sama Jody sih tidak. Saya cuma ada informasi dengan orang tua beliau atau bapaknya 2 hari setelah pasca kecelakaan. Dia mengabarkan ke saya, mohon maaf, bahwa nanti kami ini di lingkungan akan direpotkan karena banyak media yang mendatang. Seperti itu. Dan beliau minta supporting yang dari kami. Dan insya Allah kami support. Gitu. Di rumahnya kosong ya karena keluarganya semua ke sana pasca terjadinya itu, dan di rumah tuh tidak ada, dan kabar kepulangannya pun belum mendapat informasi dari orang tuanya. Kejadian itu kalau nggak salah Kamis ya, Jumatnya beliau udah ke sana. Menjadi penyebab atas kecelakaan maut yang menyebabkan hilangnya nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah atas kelalaiannya kini, Tubagus Jody selaku pengemudi mobil saat ini telah resmi dijadikan tersangka atas kelalaiannya yang menjadi penyebab tewasnya Vanessa dan Bibi Andriansyah. Tanggapi kejadian tersebut, Ketua RT dari kediaman Tubagus Jody pun turut meluruskan mengenai masalah yang saat ini melibatkan warganya. Dan ada juga banyak mempertanyakan terkait dengan karena ugal-ugalannya itu ya. Orang tuanya punya kendaraan, mobil, dan setahu saya tidak pernah ya, baik. Menjalankan juga baik, ya pernah ada kabar gimana-gimana gitu. Sekaligus meluruskan ya, mohon maaf nih. Ya sebetulnya tidak bisa melihat faktor usia ya, siapapun bisa seperti ini. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin jangan dulu ada justifikasi ya, biarkanlah yang berwenang, yang mengurus itu sedang bekerja ini, dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Karena saat ini justifikasi sih sudah terjadi sama Jody itu udah salah dia, udah gak ada tuh namanya pembenaran di Jody itu gak ada. Harapan saya sih seperti itu. Mohon bersabar dulu karena ini sedang proses, sedang berjalan. Persoalan salah dan benarnya itu nanti. Biarlah nanti yang berwenang yang kita. Dan saya dapat informasi dari orang tuanya, telepon langsung ke saya bahwa mereka menerima siap dengan kondisi apapun. Artinya mereka juga menyadari gitu. Mereka taat hukum juga gitu. Jadi biarlah ini proses berjalan. Informasi karena saya tidak melihat langsung keadaan Jody secara fisik. Jody informasi dari orang tuanya terpukul secara psikologis, dan itu memang perlu ada semacam pembantuan dari pihak yang terdekat, keluarga terutama. Jadi supporting untuk dia ini, karena usianya masih muda,
siapapun dengan seperti itu pasti akan shock. Apalagi ini masih. Ya, ya. Semua di sana supporting Jody, menunggu juga. Kan kalau nggak salah informasinya juga kan ada proses dari pihak kepolisian meminta keterangan dan sebagainya. Telah resmi dijadikan tersangka, kini Tubagus Jody selaku pengemudi mobil yang menjadi sebab akibat kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kelalaiannya yang membuat kedua majikannya tersebut tewas seketika. Mendengar Tubagus Jody kini telah ditetapkan menjadi tersangka, Dr. Firman Chandra selaku praktisi hukum turut memberikan komentarnya mengenai ditetapkannya Tubagus Jody menjadi tersangka atas kasus kecelakaan di Tol Jombang pada 4 November lalu. Oke, terima kasih. Saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan dari sisi konstruksi hukumnya. Kira-kira apa sih yang terjadi dan apa yang akan dikenakan oleh seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal. Betul, namanya pidana umum, kepolisian memiliki hak prerogatif untuk melakukan sebuah penyelidikan sebelum penyidikan. Karena apa? Ini sudah viral beritanya di mana-mana. Dan pasal yang kalau saya lihat yang bisa masuk ada dua pasal. Mungkin jungtonya ada undang-undang lalu lintas, tapi pasal yang utama adalah pasal 359 KUHP. Artinya pasal yang karena kelalaian culpa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka akan diancam hukumannya 5 tahun. Nah, apakah polisi melihat kelalaian atau satu lagi ada faktor kesengajaan? Lalai saja dihukum 5 tahun. Bagaimana kalau sengaja? Kemudian bagaimana kalau sengajanya itu ada direncanakan? Sebuah proses tindak pidana kalau sudah direncanakan berarti kalimatnya akan diperberat. Nah, pasal yang bisa dikenakan kalau memang polisi pada saat melakukan investigasi, penyelidikan itu menemukan ada unsur perencanaan dan disengaja. Pasal yang masuk adalah pasal 340 dan ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup karena membuat orang lain meninggal. Jadi pembunuhannya jelas diperberat. Namun pasti polisi akan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang apa? Lalu lintas. Itu polisi harus segera, karena ini sudah viral sekali, harus segera menentukan seseorang itu tadinya statusnya mungkin terlapor menjadi naik tersangka. Tinggal polisi harus menambahkan alat bukti lainnya, termasuk BAP, saksi-saksi. Kan alat bukti satu itu bukan alat bukti. Jadi saksi harus dihadirkan, termasuk saksi ahli, baik ahli hukum, ahli transportasi, dan ahli mesin. Itu harus masuk di sana. Agar apa? Pada saat menentukan seseorang jadi tersangka itu berdasarkan minimal 2 alat bukti. Alat bukti dari mobil tersebut, CCTV, kemudian alat bukti dari ahli, apakah ahli hukum, ahli transportasi, atau ahli mesin misalnya. Supaya dengan lengkap tadi, polisi bisa segera melimpahkan ke sebuah penuntutan, namanya P19, P18, P19. Itu tuntutan yang memiliki tupoksi adalah kejaksaan. Kalau penyidik atau penyelidiknya dari Polda Jatim, berarti jaksa penuntut umumnya itu harus dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tapi kalau penyidiknya dari Polres Jombang, sesuai lokus delikti kejadian perkara tadi, berarti jaksa penuntut umumnya harus dari Kejaksaan Negeri Jombang. Nah, itu tingkatan penuntutan. Setelah itu akan diadili pada saat P21. Lengkap alat buktinya, termasuk menyerahkan tersangka misalnya. Kalau memang sudah jadi tersangka kepada jaksa, dan jaksa menyerahkan ke persidangan untuk apa? Di sidang. Karena orang yang menjadi tersangka, yang berhak menentukan orang itu jadi terpidana salah, itu adalah majelis hakim. Jadi tidak bisa serta-merta orang jadi tersangka
pasti bersalah. Kalau tidak terbukti dalam persidangan, bisa jadi orang tersebut akan bebas demi hukum. Tinggal nanti kuatkan pengacara di dalam persidangan misalnya. Namun intinya konstruksi hukum ini, kalau memang sudah jadi tersangka, segera supaya diadilkan dalam sebuah ruang pengadilan, apakah pengadilan negeri Jombang atau pengadilan negeri Surabaya, karena pengadilan tidak ada di provinsi, ada di wilayah tingkat 2. Baik kota madya ataupun kabupaten pengadilan tersebut. Nanti yang berhak memutuskan bersalah, hukuman berapa tahun, dan lain-lain, itu adalah majelis hakim yang terdiri dari 3 orang dan 1 panitera pengganti. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun, ini kejadian yang sebenarnya miris. Ada orang yang meninggal, tinggal polisi harus bisa memberikan sebuah kesimpulan apakah ini kealpaan atau kesengajaan. Itu yang paling penting.